Oke, kita akan lanjutkan dengan bab berikutnya, yaitu 5.2 tentang Deret-Taylor. Ya. Jadi 5.2 Deret-Taylor. Jadi pada dasarnya Deret-Taylor itu kalau ada fungsi Z, khususnya analitik ya, analitik di Z0 misalkan, kita akan mencari polinom dulu ya, polinom yang dapat menghampiri nilai dari Fz di sekitar Z0 gitu. Jadi kita mau mencari polinom yang kurang lebih sama nilainya begitu ya, atau dihampiri. Jadi mungkin nilainya itu adalah suatu polinom MZ gitu. Nah, untuk mudahnya polinomnya itu kita ambil A0 plus A1 Z min Z0 karena di sekitar Z0 plus A2 Z min Z0 kurung kuadrat dan seterusnya. Nah, persoalannya adalah berapa harga A0, A1, dan A2 ini. Tentu saja karena dia di sekitar Z0, ya nilai di Z0-nya itu harus sama. Ya, jadi dengan mensubstitusikan Z sama dengan Z0, maka kita peroleh bahwa A0 dan ini semua adalah 0. Kemudian untuk mencari A1, karena dia adalah analitik ya, jadi inginnya juga turunannya dia nanti akan sama. Dalam hal ini A1 Z min Z0, yaitu ini hilang, plus 2A2 Z min Z0, salah ya, ini harusnya sudah tidak ada, plus 2A2 Z min Z0, plus 3A3 Z min Z0 kuadrat. Gitu. Nah, sekali lagi dia harus sama di Z0, jadi pada akhirnya adalah Z0 ini sama dengan A1. Ya. Nah, Anda dapat meneruskan bahwa nilai A2 itu adalah F double aksen Z0 dibagi 2 faktorial, A3 itu adalah F double aksen 3 kali turunan ketiga di Z0 per 3 faktorial. Demikian seterusnya. Ya. Nah, persoalannya apakah ini bisa? Ya, jadi mungkin agar lebih singkatnya, polinom yang seperti ini yang diteruskan terus itu akan disebut sebagai Deret-Taylor. Ya, jadi Deret-Taylor dari fungsi analitik di Z0 mempunyai bentuk F Z0 plus F aksen Z0 kali Z min Z0 plus F double aksen Z0 dibagi 2 faktorial Z min Z0 kuadrat plus dan seterusnya. Nah, sekarang persoalannya apakah memang fungsi analitik itu punya. Ya. Jadi sekali lagi,
misalkan F itu analitik di Z0, maka Fz itu sama dengan sigma, ya. Jadi ini mau saya tulis dalam bentuk sigma, yaitu turunan ke K di Z0, K-nya mulai dari 0 sampai tak hingga, kali Z min Z0 pangkat K per K faktorial. Nah, untuk membuktikannya, jadi sekali lagi, kalau kita anggap bahwa dia analitik, maka jadi ini Z0-nya itu, maka kita bisa melihat bahwa kalau sembarang saya pilih Z di sini, ya, maka Z-nya di sini, ya, jadi Fz itu dapat ditulis sebagai 1/2 pi Cauchy formula lingkaran C ini, R itu juga boleh, ya. Jadi CR FW per W min Z dW. Itu, ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa bentuk, jadi sekali lagi W-nya ada di sini, ya, dan W min Z seperti itu, dan kita akan kaitkan dia dengan Z0, ya. Jadi 1/W min Z, 1 min W min Z0, ya. Kemudian minus Z min Z0, ya, tentu saja. Nah, kemudian kalau W min Z ini saya keluarkan, dia menjadi 1 min Z min Z0 per W min Z0. Nah, perhatikan bahwa Z min Z0 itu sekian, ya, di dalam lingkaran, dan WZ0 itu jari-jarinya. Jadi kalau kita lihat, maka harga mutlak dari modulus Z min Z0 W min Z0 itu kan lebih kecil 1, ya. Nah, detail dari ini menggunakan N segala itu bisa dilihat di buku, tapi agar cepat, ya, video terlalu panjang sering membosankan. Ini Z0, ya, maaf. Oke, 1 min W Z0. Nah, ini kan seperti deret ukur, ya, 1 min X gitu. Ya, jadi 1 plus X kuadrat begitu kan. Jadi ini kali 1 plus, ya, Z min Z0 per W min Z0 plus Z min Z0 W min Z0 kurung kuadrat. Ya, harusnya berhenti dulu sampai N begitu, ya, untuk mendapatkan formulanya yang pas. Jadi 1 min WZ adalah 1 per W min Z0 plus, ya, Z min Z0 per W min Z0 kuadrat, dan seterusnya. Jadi di sini mungkin satu lagi, Z min Z0 kuadrat min with Z0 pangkat 3. Nah, keuntungannya berhenti sampai N itu adalah kalau saya punya sekarang Fz itu
adalah 1/2 pi integral FW W min Z dW CR, kemudian 1 min Z-nya bisa diganti ini, maka ya harusnya berhenti dulu sampai N begitu. 1/2 pi CR, jadi di sini adalah FW W min Z0 dW ya, berkaitan dengan ini. Plus 1/2 pi, tentu saja Z min Z0-nya bisa dikeluarkan karena integralnya terhadap W, integral FW per W min Z0 kurung kuadrat CR dW, dan mungkin satu lagi ya, mungkin ini agak dikecilkan dulu, plus 1/2 pi Z integral Z min Z0-nya dikeluarkan, kemudian di sini integral CR FW per W min Z0 pangkat 3 dW. Nah, kita ingat bahwa pada dasarnya ini adalah FZ0. Ini adalah turunan dari FZ0. Nah, ini kalau mau ditulis sebagai turunan, kan harusnya ada pangkat 2 faktorialnya. Jadi 2 faktorialnya dimasukkan di sini. Ya. Jadi pada akhirnya FZ itu adalah seperti yang tadi itu. Ya, jadi kita sudah membuktikan bahwa suatu bentuk yang analitik dapat ditulis dalam bentuk Dirac-Taylor seperti ini. Ya, demikian seterusnya. Oke. Nah, untuk mencari beberapa deret, saya kira kita sudah pernah ya di kalkulus, misalkan katakanlah sin Z itu adalah dengan Z0-nya 0, itu adalah Z pangkat 3/3 faktorial plus Z pangkat 5/5 faktorial dan seterusnya. Saya kira teknik-teknik begini lebih baik dibaca di buku. Oke, jadi ini. Nah, mungkin ada beberapa bagaimana mencari perkalian dan lain sebagainya. Ya. Oke.